Pak. Aduh, Pak. Pak jangan pelan-pelan loh, Pak. Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Jadi kita mulai kita punya proses pembelajaran. Saya minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa untuk kita memulai pembelajaran kita. Orang, silakan. Arisma. Baik, terima kasih. Melakukan absen ya untuk mengetahui kehadiran kalian apakah lengkap atau tidak. Baik, dengar sini. Ketua kelas mana? Ya. Baik, berapa orang yang tidak hadir? Siap, 22 hadir, 4 tidak hadir. Yang 4 orang itu alasannya kenapa tidak hadir? Izin. Jadi, ketahui bagaimana kalian dalam menghadapi atau apa emoji. Kita menyanyikan, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa bersama. Dengan kognitif, selama ini non kognitifnya itu bagaimana kalian kesiapan kalian ya, mental ya, psikologi kalian untuk pelajaran kita pada pagi ini, yaitu Pak Cinta kamu menampilkan ada 4 gambar ya, 4 gambar emoji yang mana menggambarkan atau menggambarkan kesiapan kalian untuk pembelajaran ya. Yang pertama tanda oke dengan jungkat tangan, kemudian senyum, kemudian susah, kemudian keempat sedih. Nah, sini Pak mau tanya kepada kalian, dari keempat gambar ini, kira-kira posisi kalian sekarang ini gambar yang mana? Satu dan dua, yaitu yang berarti sini Pak mengambil suatu kesimpulan bahwa kalian ini dapat mengikuti pembelajaran ini dengan rasa senyum dan oke, untuk siap melakukan mengikuti pembelajaran. Nah, baik. Sebelum itu ya, dalam proses pembelajaran kita ini Pak akan ya ingin mengetahui bagaimana kemampuan kalian tentang proses pembelajaran kita, yaitu tentang materinya itu pembelahan sel. Nah, dalam pembelahan sel ini yang dimana kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya itu, yaitu pembelahan sel pada bawang merah ya, bawang merah. Sehingga Pak mau bertanya, kira-kira menurut pemahaman kalian apa itu sel?
Oke, baik. Merci. Menurut saya, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Baik, kita berikan tepuk tangan. Jadi, dalam proses pembelajaran kita ini adalah pertanyaan yang membuat kalian ingin tahu kalian tentang materi yang akan kita belajar ini, yaitu apa pendapat kalian tentang bayi yang kembar siang. Bayi yang kembar siang. Jadi yang harus kalian ketahui yaitu dengan bagaimana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama sini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi proses gametogenesis dalam bentuk gambar, ya. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kelainan pada gametogenesis, ya. Kelainan atau penyakit. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah peserta didik mampu menyimpulkan akibat gagalnya proses pembelahan sel. Nah, baik. Nanti ya kita akan membahas materi ini dengan kita melihat ya permasalahan-permasalahan yang Pak akan bagikan kepada kalian ya dalam bentuk kelompok. Jadi sini sebelum Pak bagikan masalah ini, Pak akan bentuk kalian dalam 4 kelompok, ya. Baik, jadi Pak akan bagikan dalam bentuk 4 kelompok. Nanti yang berhitung mulai dari 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan. Baik, kita mulai dari ujung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Baik, jadi ya nanti kelompok 1 bisa di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Ya, baik. Jadi yang sementara tadi yang nomor urutnya 1, silakan pindah ke tempat yang kelompok sudah. Ingat, meja kursi jangan bunyi, ya. Diangkat pelan-pelan supaya tidak mengganggu. Kelompok 2, kelompok 3, baik. Jadi perhatikan situ LKPD-nya itu, ya. Tenang ya, kalau ada ini silakan tanya. Sini ada kesulitan tidak? Kelompok 4. Baik. Kerjakan juga. Lagi 5 menit ya. Ya, Pak. Ini gambar yang permasalahan 1 ya. Gambar yang ya. Baik. Ya, waktu diskusinya sudah selesai. Jadi nanti ya tekniknya itu adalah sini nanti Pak akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Yang dimana nanti setelah kelompok yang mempresentasi, kelompok yang lain bertanya kepada kelompok yang presentasi itu tersebut dan kelompok yang presentasi itu menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok yang bertanya. Dan kelompok yang menjawab itu jawab sesuai dengan yang kalian akan beri kesempatan kepada kelompok
kepada presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatan dan juga kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya mempersilakan kedua kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Permasalahan pertama yaitu ada 3 pertanyaan. Demikian hasil yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Nah, silakan moderator. Baik, saya memberikan kesempatan kepada kelompok 2, 3, dan 4 untuk mengenali pertanyaan. Baik, ya. Oke. Gambar siang adalah kondisi di mana baik kembang terlahir dengan salah satu atau beberapa bagian tubuhnya menyatu. Kelahiran bayi kembar siang terjadi karena embrio terbakar janin. Tidak berhasil membelah secara sempurna. Bagian tubuh yang paling sering menempel adalah kepala, dada, perut, punggung, dan kambing. Kelompok 2, pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelahiran kembar dapat terjadi saat dua sel telur yang berbeda dibuahi oleh dua sel sperma. Meski begitu, bayi kembar juga dapat terjadi karena satu sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma membelah diri menjadi 2. Kelahiran kembar bisa memiliki jenis kelamin yang berbeda, tetapi bisa juga sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Belum ada cara khusus yang bisa dilakukan untuk mencegah kelainan ini. Hal terbaik yang bisa dilakukan oleh ibu hamil adalah melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin sehingga komplikasi atau kelainan seperti kembar siang dapat sekian dan terima kasih. Baik, jadi mungkin dari jawaban dari kelompok 1, itulah hasil diskusi daripada kelompok 1. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, silakan kelompok itu. Saya akan mempresentasikan permasalahan 1 ada 3 pertanyaan atau ovum. Pada prosesnya menghasilkan satu ovum fungsional. Sekian dan terima kasih atas presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita beri. Saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1, 3, dan 4 untuk bertanya. Mungkin dari kelompok. Kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Berapa lama kembar siang hidup? Berapa lama kembar siang? 2. Apakah kembar siang dapat dipisahkan? Kepada kelompok 2. Jika tidak ada keturunan kembar, apakah bisa ambil kembar? Jika tidak ada. Pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4 dari Silakan. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Kalau bisa, ya sebelum ini. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berdasarkan penelitian 40-60% kembar siang meninggal saat lahir dan sekitar 40% bertahan hidup hanya selama 1 hari. Hanya 5-25% bayi kembar dengan kondisi ini dapat bertahan hidup sampai mereka tumbuh besar. Yang berikut. Yang bertanya silakan dengar dulu. Supaya sebentar dari ini. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Beberapa kembar siang yang masih hidup dapat dipisahkan menurut perbedaan
kebersihan operasi tergantung pada di mana si kembar tergabung secara fisik dan berapa banyak serta organ mana saja yang tersandar. Di sisi lain, Indra mengungkapkan kehamilan anak kembar parterenal dapat terjadi dalam keluarga yang tidak memiliki keturunan atau gen kembar. Kembar parterenal juga terjadi ketika seorang wanita melepaskan lebih dari satu sel telur selama ovulasi yang dibuahi oleh dua sperma berbeda. Sekian dan terima kasih. Kelompok 3. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, saya akan mempersilakan kedua kelompok untuk menghasilkan satu ovum fungsional. Sekian dari hasil diskusi kami di kelompok 3. Saya menunjukkan. Baik, kita beri. saya memberikan kesempatan kepada kelompok 1, 2, dan 4 untuk memberikan pertanyaan. Baik, dari kelompok 1, 2, mengapa ada anak kembar yang tidak mirip? Kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 4. Kami akan bertanya kepada kelompok 3. Apa ciri-ciri ibu yang hamil anak kembar? Apa ciri-ciri ibu hamil bayi kembar? Baik, jadi dari pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 4, silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Silakan. Kalau bisa nanti bagi-bagi ya, yang lain lagi yang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berapa lama jarak kelahiran bayi kembar? Berdasarkan usia kehamilan, berikut adalah rekomendasi waktu yang tepat untuk persalinan hamil kembar. 38 minggu untuk hamil kembar yang masing-masing janin memiliki ketuban dan plasenta. 34 sampai 37 minggu untuk hamil kembar dengan satu plasenta tetapi memiliki dua kantung ketumbar. Silakan. Mari saya dari kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kembar parterenal atau tidak identik terjadi dari proses membuat sel telur dari sperma yang berbeda. Maka dari itu mereka tumbuh dan terkenal dari zigot yang berbeda pula. Hal ini membuat ibu yang memiliki anak kembar parterenal mengandung dua sel zigot di dalam kandung. Empat. Surat kod sedikit. Apa ciri-ciri ibu yang hamil? Tanda-tanda hamil berat. Ada HCG yang tinggi, kuman, sodium gonadotropin atau HCG merupakan hormon yang diproduksi oleh sel-sel yang juga ada nafsu makanan meningkat, perut terbesar, peningkatan berat badan, mungkin sintesis lebih tinggi. Baik, jadi itu adalah jawaban untuk kelompok 1, 2, dan 4. Bagaimana kelompok 1, 2, dan 4? Pas? Pas. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, yang berikut untuk kelompok 4, silakan. Baik, terima kasih
atas kesempatan diberikan kepada kami kelompok kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada ketua kelompok untuk menyampaikan hasilnya. Silakan. Hasil diskusi kami. Baik, di permasalahan yang pertama ada 3, yaitu yang pertama, apakah bayi kembang masalah ini secara normal? Koordinasi sudah mulai sejak bayi perempuan berada dalam kandungan. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Tiga yang bertanya silakan. Baik, dari kelompok 2. Saya akan bertanya kepada kelompok 4, apakah bayi kembar disalami secara normal? Apakah bayi kembar disalami secara normal? Kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa perbedaan antara bayi kembar identik dan saudari? Kelompok 3. Saya akan bertanya kepada kelompok kembar, apa perbedaan proses terjadinya kembar identik dan tidak identik? Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Saya akan memberikan Apa yang disampaikan oleh setiap kelompok dari kelompok ini dan kelainan pada kelompok yang menentukan jenis alami. Ya. Nah, proses pembelajaran kita bisa dapat menyimpulkan. Di sini saya memberikan kesempatan kepada kalian bagaimana kalian menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada saat pagi ini. Mungkin siapa bisa angkat tangan? Oke, baik. Rian, silakan berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet sel kelamin yang terjadi melalui pembelahan meiosis. Gametogenesis tetapi bisa juga sama. Sekian dan terima kasih dari hasil dan kesimpulan saya. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi, ya kita pada proses pembelajaran kita, jadi Pak akan membagikan penyebaran soal ini. Silakan dikerjakan, ya, sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Kerja selama 5 menit ya, proses pembelajaran kita hari ini. Ingat tulis nama. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, Anda bisa melahirkan anak kembar dengan metode persalinan normal dan sesar sekaligus. Ada kemungkinan ibu melahirkan bayi kembar pertama dengan metode normal dan melalui vagina dan bayi kedua dilahirkan melalui operasi sesar. Hanya saja melahirkan anak kembar dengan 2 metode ini terbilang fisik langsung. Berikut. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Anak kembar fraternal atau kembar tidak identik ini berbeda dengan anak kembar identik. Hal ini dikarenakan kembar identik prosesnya berasal dari sel telur dan sperma yang sama. Sementara kembar parental berasal dari sel telur dan sedang sperma berbeda yang disebut sebagai kondisi dizigotik. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kembar identik atau tidak identik ditentukan oleh jumlah sel telur yang dibawahi oleh sel sperma. Sel kembar identik atau tidak identik ditentukan oleh jumlah sel telur dibawahi oleh sel sperma dan proses pertumbuhannya di dalam rahim sang ibu. Kembar identik terbentuk dari pembelahan satu sel telur, sedangkan kembar tidak identik terbentuk dari 2 sel telur. Terima kasih. Baik, jadi itu adalah jawaban dari kelompok 4 atas pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Kira-kira dari kelompok 1, 2, dan 3 bagaimana?
Puas? Puas. Jadi sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok ini berapa orang? Lima ya. Ini lima. Ini. Ingat terus nama ya. Nama, kelas, setiap kelompok dikumpulkan ya. Kumpulkan, nanti Bapak ambil. Ya. Baik, kita akan bagikan lembar hasil refleksi ini. Nanti sini ada nama siswa, kelas, kemudian jawab pertanyaan yang ada sini ya. Sudah dan soalnya itu baik. Tunggu sudah yang soal. Baik Pak periksa. Baik, jadi Pak nanti baca di sini. Setelah kita ambil nilai ya. Jadi sini rata-rata semuanya tuntas ya. Semuanya tuntas. Jadi yang tidak tuntas itu ada 1 orang. Itu yang tidak datang sekolah ya. Tidak sekolah. Baik, nanti ketika membaca ini langsung bawa dengan lembar refleksinya untuk IPA ya. Resin Lego. Baik, perhatikan sini. Jadi minggu depan kita akan belajar ya tentang pertumbuhan dan perkembangan daripada hewan ya. Perkembangan daripada hewan. Untuk itu Pak minta kalian bisa cari di berbagai sumber atau media ada buku kita, maka ya kalian bisa searching di Google. Hari ini ya yang kalian sudah bahas tadi dalam diskusi kalian dari 2 jenis permasalahan itu. Ini ya ini adalah perhatikan di slide ini merupakan gambar yang bagian kanan dari Pak itu adalah spermatogenesis. Sedangkan bagian kirinya itu adalah oogenesis. Sehingga di sini gametogenesis itu merupakan proses pembentukan gamet itu atau disebutkan dengan sel ya, yang terjadi melalui pemelahan meiosis. Nah, sini gametogenesis berlangsung pada sel kelamin dalam alat perkembangan di dalam doa. Baik, lanjut sekarang. Semua tenang. Teman-teman, sebelum kita pulang, izinkan saya berdoa menurut ajaran agama saya yaitu Kristen Protestan. Berdoa dimulai. Puji dan syukur kami naikkan kehadapan Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami anak-anak-Mu dari awal pembelajaran kami hingga akhir. Sekarang kami mau pulang dari Tuhan memberi kami di jalan tiba dan rumah yang selamat. Terima kasih Tuhan, amin.
Dan terima kasih. Ingat, jadi